Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwera Deseni Suryadi. Saya dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani, dalam mata kuliah telaah dan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Yang di dalamnya itu ada hakikat kurikulum 2013, landasan kurikulum 2013, prinsip kurikulum 2013, standarisasi kurikulum 2013, dan standar nasional pendidikan Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Penyempurnaan standar ini diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi. Menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan scientific. Penyempurnaan yang terakhir adalah penyempurnaan standar penilaian dengan berbasis proses dan output dengan teknik tes dan non-tes atau portofolio. Nah, ini sudah diterapkan di SMA yang akan menuju ke perguruan tinggi. Nah, pada saat tes itu dilampirkan portofolio apa saja yang kita lakukan atau keahlian kita sendiri itu. Nah, perubahan kurikulum 2013 ini berwujud pada standar kompetensi lulusan materi proses dan penilaian yang komprehensif. Penjelasan hakikat perubahan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud ini yang pertama, satu kompetensi lulusan yang di dalamnya dapat terkonstruksi secara holistik. Yang kedua, didukung oleh semua materi dan mata pelajaran. Yang ketiga, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua itu materinya. Yang pertama, di dalamnya dikembangkan dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Yang kedua itu mampu mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga itu proses dalam kurikulum. Yang pertama itu yang A, berorientasi pada karakteristik kompetensi yang berwujud. Yang pertama, sikap menerima, menjalankan, menghargai, mengamalkannya. Yang kedua itu keterampilan, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Yang ketiga itu pengetahuan. Pengetahuan ini mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan juga. Yang B ini menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang SD, SMP, SMA, lalu ke perguruan tinggi. Yang C itu mengutamakan discovery learning dan project based learning. Discovery learning dan project ini yang saya alami ini sedang digunakan pada saat semester ini atau pada semester sebelumnya di perguruan tinggi. Ya, saya merasakan sendiri manfaat dari pembelajaran ini. Ya, yang sebelumnya itu saya tidak pernah membaca lagi materi itu
Tetapi pada saat ini saya harus mampu membaca dan menjelaskan ulang apa yang sudah saya jelaskan. Apa yang sudah saya baca. Seperti itu. Yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini berbasis tes dan non-tes atau portofolio. Yang kedua, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment atau mengukur tingkat berpikir dari rendah hingga tinggi dan proses kerja siswa atau subjek didik atau peserta didik. Yang ketiga itu penilaian rapot, memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskriptif kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis dan landasan empiris atau empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Yang selanjutnya landasan filosofis. Ini merupakan landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah landasan teoritik, memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik ini memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Ya, contohnya ini pada kurikulum 2013. Selanjutnya ada prinsip kurikulum 2013. Yang pertama itu prinsip pengembangan kurikulum adalah yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Atas dasar prinsip tersebut, maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan jenjang pendidikan untuk menguasai konten. Yang kedua, prinsip itu kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun, maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum ini ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran, yang di akhir itu akan dimasukkan kepada penilaian rapot siswa tersebut. Yang terakhir, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan daya minat peserta didik itu sendiri. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan yang ada pada saat ini. Yang kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kesepuluh, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Yang ke-11, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Nah, segitu saja prinsip dari kurikulum 2013 ini. Yang selanjutnya struktur kurikulum 2013. Standar kurikulum ini digunakan sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional. Yang kedua, acuan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah. Yang ketiga, pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya ini yaitu merupakan standar nasional pendidikan. Kompetensi menurut Kemendikbud ini yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran dan beban belajar. Yang pertama itu kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga muatan pembelajaran, yang keempat ada tadi itu mata pelajaran dan beban belajar. Yang terakhir ada standar nasional pendidikan, yang dimana ini standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang harus berpedoman ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Secara umum, SPN di Indonesia berbagi dalam 8 standar. 8 standar tersebut antara lain standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.